Hai Sobat Hasan Video, kali ini saya akan membagikan resep es krim yang sangat simpel. Hasilnya lembut dan ekonomis. Kenapa? Karena satu resep bisa jadi 70-80 cup. Wow! Gimana nih bahan-bahannya? Yuk kita cek satu persatu. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan: 2 sachet susu kental manis, coklat atau putih. Takarannya sekitar 70-80 gram. Nah, selanjutnya 3 sachet susu bubuk sekitar 40-50 gram. Susu bubuk ini bisa diganti dengan pop ice ya kalau tidak ada, atau kalau lebih suka yang lebih fluffy hasilnya, itu bisa digantikan dengan pop ice atau ice blender. Kemudian 1 sendok makan SP. SP ini jenis cake emulsifier, serupa dengan ovalet, cuma untuk es krim yang bertekstur ringan lebih cocok dan lebih disarankan menggunakan jenis cake emulsifier yang SP. 2 gelas belimbing air putih, itu setara dengan 500 ml, lebih sedikit juga nggak apa-apa. 10 sendok makan gula pasir, atau kalau mau lebih manis lagi bisa ditambahkan 2 atau 3 sendok. Kemudian 2 sendok makan maizena, dilarutkan ke dalam setengah gelas air hangat kuku. Jadi diaduk-aduk sampai rata, sampai benar-benar tercampur dan tidak bergerindil. Oke? 1 sendok teh garam. Jangan lupa subscribe The Hasan Video. Dengan begitu, kami akan tetap semangat untuk terus membagikan tutorial video yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa jempolnya ya. Dan kalau berkenan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nyalakan api, masukkan semua bahan ya, kecuali larutan tepung maizena tadi ya, itu disisihkan dulu. Nah, masukkan gulanya. Ini susu bubuknya sesuai selera ya, masuknya bisa putih, bisa coklat gitu loh. SKM, diaduk sampai rata. Juga garam. Jadi semua bahan sudah dimasukkan kecuali larutan maizena sama SP-nya. Apinya api sedang. Aduk terus hingga mendidih. Nanti kalau udah mendidih, dimatikan apinya. Kenapa saya memilih susu putih bukan yang coklat atau yang lainnya? Karena kalau kita memilih warna putih itu bisa netral. Selanjutnya kan kita bisa nambahin rasa dan warna sesuai selera. Jadi nggak cuma melulu putih, bisa ditambahkan coklat, kemudian green tea, strawberry. Nah, kalau sudah mendidih begini, matikan api, tunggu sebentar sampai buihnya hilang. Lalu siapkan larutan maizena tadi, aduk-aduk, jangan sampai ada yang menggumpal. Lalu tuangkan ke adonan. Nah, aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah itu didiamkan sampai dingin, baru disimpan di freezer sampai beku. Durasi waktunya tergantung kulkasnya, durasinya bisa 5 jam, 8 jam. Kalau freezernya dingin cuma 2 jam atau 3 jam juga udah beku. Sekarang semua bahan sudah masuk, jadi tinggal SP-nya saja. Tuangkan adonan. Sekarang siap dimasukkan ke freezer kalau sudah dingin. Nah, selanjutnya kalau sudah dari freezer, maka hasilnya akan keras seperti ini. Ya, permukaan sudah keras seperti ini, berarti sudah siap untuk di mixer lagi.
Nanti ini kalau udah di mixer bisa sampai segini. Oh, penuh 5 kali lipat. Tempatkan wadah mixer. Nah, selanjutnya hook yang dipakai itu yang seperti ini untuk mengaduk telur ya. Udah. Nah, kita aduk dulu. Nah, kita aduk pakai kecepatan yang paling tinggi. Kalau es sudah hancur, bisa kita matikan, lalu kita tambahkan SP-nya. Jadi ini lebih praktis ya, kan ada tuh resep yang SP-nya itu harus dipanaskan. Nah, ini nggak perlu, jadi langsung masukkan aja, nggak perlu dipanaskan. Nah, ini 5 menit udah seperti ini, tapi lihat dia belum berjambul. Oh, udah ya. Nah, ini udah 5 menit tapi masih belum maksimal, jadi kita tambah lagi waktunya. Jadi kita lanjut lagi 10 menit berikutnya. Ya, ini 10 menit seperti ini. Teksturnya juga sudah sangat lembut. Nah, 15 menit berikutnya seperti apa? Nah, ini sudah 15 menit, ini sudah berjejak sempurna ya. Ya, kita buktikan cirinya itu sudah berjambul seperti ini. Dia udah stiff, kakunya sudah dapat, lihat. Nah, ini artinya udah cukup kalau sudah seperti ini, lihat. Nah, teksturnya seperti whipped cream. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan aja ke cup kontainer lalu dibekukan, atau kalau suka kita bisa membagi adonan jadi beberapa bagian lalu diwarnai atau dikasih rasa sesuai selera. Nah, kali ini saya akan menggunakan rasa green tea dari separuh adonan ini. Ini dia green tea-nya. Nah, bubuk green tea. Yuk kita bagi dulu adonannya. Nah, lihat hasilnya bisa mengembang 5 kali lipat. Oke, kita bagi dua. Nah, satunya ini mau kita kasih warna. Masukkan lagi hooknya. Oke, masukkan green tea-nya. Kita mixer lagi. Kecepatan sedang.
bersihkan dulu. Cukup diaduk pakai spatula juga it's okay. Sekarang warnanya udah rata ya, tuh. Nah udah, silahkan dituangkan ke wadah. Kalau sudah rata begini, bisa kita tuangkan langsung ke wadah es krimnya. Yuk. Nah, jadi bisa kombinasi. Terus kita aduk dengan tusuk sate. Kalau kurang penuh bisa ditambahkan lagi warnanya. Ya. Tambahkan lagi adonannya. Nah ini kalau krem, kombinasi krem dengan perisa coklat seperti ini hasilnya. Jadi silahkan diwarnai sesuai selera. Selanjutnya kita simpan di freezer, tutup rapat-rapat. Nah, ini bisa kita bekukan selama 6-7 jam. Kalau mau praktis, kita juga bisa menempatkan es krim pada wadah cup seperti ini, kecil. 1 cup ini kira-kira isinya 15 ml. Nah, ini dia hasil dari 3 resep. Jadi kalau menggunakan yang ini, cup yang ini jadinya 40 biji. Kalau cup yang kecil ini jadinya 70. Nah, kalau yang wadah ini besar ini itu jadi 2. Oke, setelah 6 atau 7 jam kemudian jadinya seperti ini dia. Nah, sudah beku. Ini juga yang satunya. Jadi kalau ingin tahan lama ketika es krim disimpan di icebox atau di suhu ruang, kita bisa menambahkan agar-agar 1 sachet ya. Agar-agarnya yang plain saja tanpa warna. Ditambahkan ke air putih tadi, air putih yang 2 gelas belimbing tadi. Nah itu diaduk lalu bisa langsung dimasak. Fungsinya agar-agar ini sebagai stabilizer alami yang aman untuk dikonsumsi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Yang terpenting jangan lupa untuk subscribe channel kami The Hasan Video untuk update tutorial bermanfaat lainnya di setiap minggunya. Kami akan sangat merasa semangat kalau kalian mau memberikan jempol yang ke atas ya, jangan yang ke bawah. Aduh, pusing deh udah capek-capek bikin dikasih jempol ke bawah. Tapi kalau mau memberikan saran atau kritik atau masukan atau pertanyaan lainnya seputar masakan di resep ini, silahkan tinggalkan jejak kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.